Kalau cuma Jokowi aja mah kecil. Jadi orang yang tidak pernah berjuang untuk demokrasi, menikmati manfaat demokrasi, begitu berkuasa dia pretel. Ini merupakan presiden paling boros dalam sejarah Indonesia. Tampang aja sederhana, penampilan sederhana, kita ketipu semua. Presiden paling boros kok. Narasi-narasi sesat seperti ini, saya kira tugas kita semua untuk mengkanternya. Kenapa penting untuk dikanter? Agar rakyat tidak salah paham, agar rakyat tidak teracuni otaknya, lalu kemudian menganggap apa yang disampaikan oleh Rizal Ramli ini benar, sehingga mendegradasi pemimpin kita. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tulang Sembilan yang saya hormati, ada satu video yang menurut saya ini penting untuk kita reaksi, di mana salah seorang pembenci Pak Jokowi yang memang selama ini punya kedengkian yang sangat dalam, sehingga apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi tidak pernah ada yang benar di matanya. Siapa lagi kalau bukan Rizal Ramli? Apa yang dilakukan oleh Rizal Ramli ini adalah salah satu bentuk penghinaan sebenarnya terhadap Pak Jokowi. Dan ini bisa kena pasal yang berdampak hukuman maksimal 3,5 tahun penjara. Tetapi kita tidak masuk dalam konteks itu. Yang saya mau sampaikan sebenarnya adalah bagaimana supaya orang-orang yang membenci Pak Jokowi ini sedikit rasional. Artinya begini, menjadi oposisi itu harus menjadi oposisi yang cerdas. Tetapi itulah yang saya selalu sampaikan selama ini, bahwa siapapun yang terpapar dengan virus kadrun, apapun profesinya, apapun latar belakang pendidikannya, itu semua langsung bodoh. Nah, salah satu yang diperlihatkan oleh Rizal Ramli ini, kita tahu Rizal Ramli ini adalah salah seorang pakar ekonomi dan bahkan pernah dipercaya oleh Gus Dur menjadi salah satu menterinya. Artinya orang ini dulu orang hebat, tetapi karena dia memelihara kedengkian, maka akhirnya kemudian dia menjadi bodoh. Dan ini orang-orang ini jumlahnya agak banyak hari ini, termasuk saya kira Rocky Gerung, termasuk Said Didu, termasuk Sudirman Said. Semua masuk di dalam golongan-golongan yang membenci Pak Jokowi, dan saking bencinya tidak ada satu pun kebenaran yang dia lihat di dalam diri Pak Jokowi, bahkan acap kali menghina fisik Pak Jokowi. Coba kita lihat bagaimana videonya. Jangan lupa demokrasi. Teman-teman yang di sini mengerti, tahu, dan langsung nggak langsung berjuang untuk demokrasi. Sebetulnya segini aja udah cukup. Kalau cuma Jokowi aja mah kecil. Nah, ini mulai. Saya ada penjelasan ini. Jokowi tidak pernah berjuang untuk demokrasi. Seumur hidup dia cuma nyari duit doang gitu loh. Karena demokrasi dia punya kesempatan jadi presiden. Tapi begitu berkuasa, pelan-pelan demokrasi dipreteli. Tapi jangan lupa, saya kenal Jokowi, kenal Luhut Panjaitan. Mereka nggak bakal berhenti, tetap bakal merancang sesuatu. Ya, jadi orang yang tidak pernah berjuang untuk demokrasi, menikmati manfaat demokrasi, begitu berkuasa dia pretel. Yang kedua, sangat anti intelektual. Istilahnya Yudilatif. Hah? Anti intelektual
Wong ijazahnya aja dipertanyakan. Palsu apa enggaknya saya nggak tahu. Tanya Pak Egi. Iya kan? Jadi nggak aneh orang yang diragukan ijazahnya pasti sangat tidak intelektual. Dan yang kedua, 2 minggu yang lalu Menteri Keuangan nyalain PNS kok kerjanya jalan-jalan doang, ngabisin biaya tahun lalu 37 triliun. Tapi Menteri Keuangannya nggak berani. Raja jalan-jalan namanya Jokowi. Tiap hari ada acara jalan-jalan. Sekali jalan, pasukan awalnya ada 100, ada 100 lagi 200. Ini merupakan presiden paling boros dalam sejarah Indonesia. Sebut dengan untuk kandidat rambut. Tampang aja sederhana, penampilan sederhana, kita ketipu semua. Om presiden paling boros kok. Dua poin secara garis besar yang disampaikan oleh Rizal Ramli di dalam forum itu sambil ketawa ke TV. Pada saat yang sama dia melakukan hinaan ke Pak Jokowi. Poin pertama itu adalah soal demokrasi. Jokowi dituduh sebagai orang yang tidak berjuang, tidak pernah memperjuangkan yang namanya demokrasi. Lalu kemudian dia menjadi penikmat demokrasi, dan anehnya lagi setelah menikmati demokrasi justru kemudian dia melakukan pengkebirian terhadap nilai-nilai demokrasi. Seperti itu yang disampaikan oleh si kucuk ini, Rizal Ramli ini, di depan publik sambil ketawa-ketawa seolah-olah mencemooh Pak Jokowi. Selain itu, ini yang paling buruk sebenarnya karena kemudian dia menghina fisik dari Pak Jokowi. Pak Jokowi dinilai kecil, dinilai penipu dan seterusnya. Padahal kita tahu sendiri bahwa sampai hari ini tidak ada satu pun juga presiden di Indonesia ini yang pernah ada yang sedekat yang dekat dengan rakyat seperti dekatnya Pak Jokowi. Nah, kita lihat dari setiap kunjungan Pak Jokowi, acap kali dia melakukan belusukan langsung kepada rakyat. Hal ini tentu tidak dimiliki oleh presiden-presiden sebelumnya, dan itu masih dianggap bahwa Pak Jokowi ini adalah orang yang tidak memahami yang namanya nilai-nilai demokrasi. Salah satu nilai demokrasi yang paling nyata adalah bagaimana seorang pemimpin bisa dekat dengan rakyat sehingga bisa mendengar langsung apa yang menjadi aspirasinya, bisa paham betul apa yang menjadi kekurangan-kekurangan rakyat yang siap untuk dibenahi oleh pemimpinnya. Itu diperlihatkan oleh Pak Jokowi. Yang kedua, sekeras apapun pandemi yang kita hadapi kemarin pada saat COVID-19, saya kira Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki prestasi di dalam rangka penanganan COVID-19 dan tidak membawa Indonesia masuk dalam kehancuran ekonomi, di mana kita tahu ada banyak negara yang sampai hari ini belum pulih akibat daripada pandemi. Justru Pak Jokowi masuk menjadi salah satu negara dari 20 negara yang memiliki ekonomi paling maju, dan itulah yang membuat Jokowi kemarin menjadi presiden G20. Artinya Jokowi masuk dalam jajaran negara-negara berkembang yang memiliki ekonomi survive. Dan tidak itu saja, setelah G20 Jokowi langsung didapuk oleh PBB untuk menjadi salah satu dari 5 negara yang bertugas memulihkan perekonomian negara-negara yang ada di dunia yang disinyalir akan mengalami dampak krisis global pada tahun 2023 tahun ini. Nah, tentu prestasi-prestasi seperti ini tidak akan mungkin bisa diwujudkan oleh seorang pemimpin yang bodoh, sebagaimana klaimnya Rizal Ramli yang menganggap Pak Jokowi ini adalah orang yang tidak memiliki apa-apa, tidak ada modal kecerdasan sama sekali menjadi pemimpin, dan bahkan dianggap oleh Rizal Ramli orang yang mempreteli demokrasi. Nah, narasi-narasi sesat seperti ini saya kira tugas kita semua untuk mengkanternya. Kenapa penting untuk dikanter? Agar rakyat tidak salah paham, agar rakyat tidak teracuni otaknya, lalu kemudian menganggap apa yang disampaikan oleh Rizal Ramli ini benar, sehingga mendegradasi pemimpin kita. Oleh karena itu Habib Lutfi selalu berpesan kepada kita semua,
Jangan sekali-kali menghinakan pemimpinmu. Jangan sekali-kali meremehkan pemimpinmu. Ketika kalian meremehkan pemimpin, kalian menghinakan pemimpin, maka itu adalah satu catatan dosa besar. Kenapa? Karena yang namanya pemimpin adalah perwakilan Tuhan di muka bumi. Yang kedua, ketika pemimpin dihinakan, ketika pemimpin direndahkan, diremehkan, dicaci maki, maka mata dunia ikut meremehkan pemimpin kita. Dan ketika dunia meremehkan pemimpin kita, maka itu sama saja kalau dia meremehkan negara kita. Pertanyaannya kemudian, di mana letak rasa cinta kita terhadap tanah air ini? Nah, oleh karena itu, seluruh orang-orang yang selama ini membangun narasi sesat terhadap pemimpin kita, narasi kebencian terhadap pemimpin kita, yang sengaja merendahkan negaranya sendiri, ini tidak lebih karena ada kepentingan politiknya yang tidak terakomodir. Itu penting dicatat. Oleh karena itu, perhelatan 2024 adalah pembuktian bagi kita semua. Apakah kita mampu meletakkan negara ini kembali kepada pemimpin yang betul-betul mencintai negara ini, yang tidak pernah memikirkan dirinya sendiri dan tidak pernah memikirkan kelompoknya sendiri, sebagaimana apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan pada saat menjadi gubernur di DKI Jakarta. Kita tahu Anies Baswedan adalah pemimpin yang cacat, baik itu dalam prosesnya dia terpilih dengan menjual ayat dan mayat, maupun pada saat dia menjadi gubernur di DKI Jakarta. Kita tahu dengan serampangan dia membangun Jakarta, dengan serampangan dia membuat proses penganggaran, bahkan terjadi kelebihan bayar yang pada hari ini terjawab bahwa semua itu terjadi karena efek adanya utang piutang yang memang harus ditebus melalui program-program yang kecenderungannya saat itu dipaksakan oleh Anies Baswedan. Dan semua mata sudah melihat itu, bagaimana Ancol yang ruginya sampai hari ini 1,4 triliun. Formula E yang hari ini juga sudah disidik oleh KPK. Boleh jadi semua itu terjadi karena akumulasi dari proses-proses penganggaran yang sengaja dilakukan oleh Anies Baswedan dengan seluruh orang-orangnya untuk membayar hutang yang dipakai pada saat pilkada gubernur. Termasuk apa yang disuapkan oleh Mbak Widya yang 700 miliar utang pribadinya ke JK. Saya kira itu yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.